Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para as-sadid yang senantiasa kami muliakan. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ur Rahmah Al-Ustadz Bapak Haji Wawan Suwasono serta jajarannya, jamaah sholat subuh yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah untuk bisa bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang insya Allah dilanjutkan di minggu ini dengan kita bersama-sama taklim bersama. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, sholat kita, taklim kita, i'tikaf kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in. Summa illa arwahi mu'allif hadzal kitab al-Ghazali wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyina wal muhaddisina wal mufassirina wal muhaddisina summa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wal dhalalata ala al-khairi ibtighai wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Saat ini kita semua berada di bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 2 sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang senantiasa kita nantikan. Oleh karena itu pada kajian pagi hari ini izinkan saya untuk membacakan ada busyam, baik itu puasa sunnah
maupun puasa wajib. Bismillahirrahmanirrahim. La yanbaghi dan tidak seyogianya antak taksira apa mencukupkan siapa kamu ala saumi Ramadan atas bulan Ramadan. Fatatruka dan meninggalkan siapa kamu at-tijarata pada perdagangan, pada bisnis, pada usaha bin nawafili, yaitu dengan perkara-perkara sunnah. Wa kasba darajat dan mendapatkan tingkatan-tingkatan. Wa kasba darajati dan mendapatkan tingkatan-tingkatan al-aliyati yang sangat tinggi. Fil faradisi, yaitu di dalam surga Firdaus. Fatahassara maka akan menyesal siapa engkau idza nadharta apabila memandang siapa engkau ila manazzila shaimina pada martabatnya orang yang berpuasa, kama tangduru sebagaimana melihat siapa engkau ilal kawakibi pada bintang-bintang audurriyati yang bersinar, wahum sementara atau adapun bermula mereka fi a'la ini ialah berada di paling tingginya surga ini. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban kita dan sudah menjadi bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi layam bagi tidak seyogianya engkau jamaah semua antak taksira ialah mencukupkan hanya ala saumi Ramadan, hanya kepada puasa Ramadan saja. Kemudian engkau meninggalkan puasa-puasa sunnah. Padahal puasa-puasa sunnah ini juga akan meninggikan derajat kita. Puasa-puasa sunnah yang kita lakukan di samping dengan puasa Ramadan ini adalah akan meninggikan derajat-derajat kita. Jangan sampai kok kita kemudian menyesal. Menyesal apa? Melihat derajatnya orang-orang yang berpuasa sunnah. Derajatnya puasa orang-orang yang berpuasa sunnah, di mana mereka mereka berada di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia di dalam surga Firdaus. Mereka tampak terlihat seperti bintang-bintang ad-durriyata yang bersinar. Jangan sampai kita hanya melihat nanti di atas sana bintang-bintang gemerlapan. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang mendawamkan puasa sunnah. Puasa sunnah apa? Nah, ini yang nanti akan kita baca. Mereka akan terlihat gemerlap, bersinar, terang benderang akan terlihat oleh kita berada di tempat iliyin, fi a'la iliyin, di atas tempat berada di tempat yang paling tinggi.
wal ayyamu dan adapun hari-hari al-fadilatu yang utama allati syahidat yang menunjukkan al-akhbaru apa hadis-hadis bisyarafiha tentang kemuliaan ayam, tentang hari-hari yang paling utama, wafadliha dan keutamaan hari-hari yang utama itu, wabijazalati sawab dan dengan besarnya pahala fi siyamiha di dalam menjalankan puasa ini. Yaum Arafatah wal ayamu, di antara puasa-puasa yang tadi disebutkan mempunyai nilai derajat yang tinggi, yang tampak terlihat seperti seperti bintang-bintang yang gemerlapan itu, di antaranya puasa apa saja? Sisiannya di dalam puasa ayam itu yang pertama Yaumu Arafat. Yaumu Arafat li ghairil haji, bagi orang yang selain haji. Bagi orang yang selain haji kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, maka di setiap puasa tanggal hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ini kita disunahkan untuk melaksanakan puasa, yaitu puasa Arafah. Kemudian wayammu Asyurata, di antara puasa sunnah yang fadilahnya sangat tinggi itu yaitu wayammu Asyura dan hari Asyura. Kemudian apalagi wal asyru dan 10 hari al awalu yang pertama min Dzulhijjati, dari bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 itu di bulan Zulhijjah itu mempunyai keutamaan. Puasa itu mempunyai fadilah di mana tadi sudah disampaikan fadilahnya seperti orang-orang yang berada di surga Firdaus yang terlihat seperti gemerlapannya bintang-bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu min Dzulhijjatil asyru, dan yang pertama dari bulan Zulhijjah dan 10 hari. Al-awwalu yang pertama minal muharrami, dari bulan Muharram. Kemudian 10 hari bulan Muharram. Kemudian apalagi wa Rajab, dan 10 hari di bulan Rajab. Kemarin sudah kita tinggalkan bulan Rajab, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kemudian wa Sya'bana, dan 10 hari juga di bulan Sya'ban. Ini silakan, masih ada, baru mulai tanggal 2. Bagi yang ingin berpuasa, ini fadilahnya sangat luar biasa. Kemudian wasaumul asyhuril hurum, dan adapun puasa pada bulan-bulan haram, minal fadhaili, ialah termasuk keutamaan-keutamaan. Wahia, dan adapun asyahrul haram, bulan-bulan haram itu apa saja?
Yang pertama adalah Zulqa'dah. Zulqa'dah ini adalah bulan ke-11. Ya, sayangnya umat Islam itu tidak tahu bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulannya sendiri, bulan-bulannya umat Islam. Mereka hanya tahu Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Di mana bulan-bulan itu adalah bulan-bulan Miladiyah atau bulan-bulan Masehi. Sementara kalau kita tanya anak-anak kita, jangankan anak-anak, mungkin orang tua kita, ini urutan-urutan dari bulan Hijriah itu nggak paham. Ya, mari kita mengingatkan kembali atau mengingat bersama-sama, ya, bahwasanya kalender Hijriah ini, ya, kita berterima kasih mempunyai kalender Hijriah yang sudah pernah dicanangkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, ini wajib kita paham, wajib hukumnya bagi umat Islam paham. Kenapa wajib? Karena di dalamnya mengandung fadilah-fadilah puasa-puasa tersebut itu yang tadi digambarkan mempunyai derajat iliyin, itu mereka laksanakan adanya di bulan-bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya, baik, mari kita sama-sama, ya, mengingat-ingat kembali, ya. Yang pertama adalah bulan Muharram. Yang kedua, nah, diem, berarti nggak bisa. Bulan Muharram. Yang kedua, Safar. Yang ketiga, Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Tsani. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Tsani. Yang ketujuh, Rajab. Yang kedelapan, Sya'ban. Kita memasuki bulan ke-8 nih, Sya'ban. Yang ke-9, Ramadan. Yang ke-10, Syawal. Yang ke-11, Dzulqa'dah. Dan yang ke-12 terakhir adalah Zulhijjah. Kalau kita tidak hafal, kita tidak paham, bagaimana kita akan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, wahia, saya ulang lagi, di antara, ya, bulan-bulan yang haram yang dimuliakan itu ada 4. Yang pertama wahia Dzulqa'dah. Bulan keberapa tadi? 11. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian bulan 12 wal Muharram, dan bulan Muharram, wa Rajab, dan kemarin, ya, bulan Rajab, bulan ke-7. Wahidun bermula. Adapun yang satu fardun, ialah sendirian. Ya, yang 3 itu tadi diapit, ya. Ada Dzulqa'dah, berurutan maksudnya. Ada Zulhijjah dan Muharram, 11, 12, 13. Sementara wahidun, adapun bermula yang satu, fardun, itu sendirian. Itu sendiri. Wasalasun, dan adapun yang ketiga itu sardun, beriringan tadi, ya. Yang ketiga itu beriringan. Wahadihi, dan adapun bermula ini fisanatin, di dalam 1 tahun.
di dalam 1 tahun. Jadi di dalam 1 tahun, ya, kalau 1 tahun itu ada 4 bulan yang diutamakan. Wa amma fisari, dan adapun dalam sebulan, ya, kalau dalam setahun itu ada 4 tempat puasa sunnah yang diutamakan. Wa amma fisari, dan adapun di dalam sebulan, fa awwalu syahri, maka ialah fa awwalu syahri, di awal bulan. Di awal bulan sekarang ini, ya, kemarin, ya kan, tanggal 1, tanggal 2, fa awwalu syahri, di awal bulan. Wa ausatuhu, ya, kemudian di pertengahannya bulan. Wa akhiruhu, dan di akhir bulan. Jadi setiap bulannya ada 3 tempat yang dianjurkan kita melaksanakan puasa. Yang pertama di mana? Di awal, kayak Sya'ban ini di awal, ya. Kemudian ada di pertengahan, wa ausatuhu. Kemudian wa akhiruhu, di tengah, di akhirnya, ya, di akhirnya. Wal ayamu, dan hari-hari, ya, wa ayamul bidu, dan hari-hari putih. Wahya, dan adapun ayamul bid itu as-salisa asyara, ialah tanggal, ya, 13. Wa rabi'a asyara, dan tanggal 14. Wal khamisa asyara, dan tanggal 15. Ya, jadi ada puasa tahunan, yaitu puasa Ramadan. Kemudian ada puasa bulanan, ya, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan tadi sudah disebutkan: bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan kemudian adalah bulan Rajab, ya. Nah, kemudian di bulan-bulan tersebut yang paling utama di mananya? Yaitu yang pertama, ya, di awal bulan, di pertengahan bulan, dan di akhir bulan. Ya, di pertengahan bulan dimulainya kapan? Di akhir bulan dimulainya tanggal 13. As-salisu asyara, wa rabi'u asyara, wal khamisu asyara. Mereka adalah 13, 14, 15. Nah, puasa ayamul bid ini yang di tengah-tengah ini sejarahnya adalah puasanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya. Jadi ketika itu Nabi Adam alaihissalam mungkin sudah sering kita dengar betapa beliau, ya, sudah menjadi sunatullah, ya, sudah menjadi sunatullah, ya, untuk diturunkan di surga, ya. Maka ketika diturunkan di surga menuju ke bumi ini, maka beliau badannya terbakar, ya, semua tubuhnya itu menjadi hitam, tubuhnya hitam, kelam, ya, hitam seperti arang. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada beliau Nabi Adam, yaitu untuk, ya, melaksanakan ayyamul bid atau puasa mutih. Maka ketika beliau melaksanakan puasa itu, ya, di hari pertama tanggal 13, sepertiga badan beliau langsung memutih.
Di tanggal 14 ya 2/3 badan beliau Nabi Adam memutih. Dan di tanggal 15 maka seluruh badan beliau memutih. Maka bersyukur kita sebagai anak keturunan Nabi Adam, sehingga kita diberikan kulit yang putih, yang cerah. Ya, coba kalau Allah tidak mewahyukan kepada beliau Nabi Adam untuk berpuasa Ayyamul Bid itu, sebagaimana beliau pertama kali turun dalam keadaan ya tubuh yang hitam, yang gosong, barangkali keturunannya kita ini adalah ya akan menjadi manusia-manusia yang hitam. Ya, jadi Ayyamul Bid itu dasarnya itu. Ya, tetapi wakilah ada berpendapat. Wakil itu ada ungkapan juga yang mempunyai dalil juga. Wakilah samiyat bidzalika, kenapa dinamakan ya bidzalika dengan ya Ayyamul Bid ini, li'anna, karena sesungguhnya layali Ayyamil Bid, karena sesungguhnya Ayyamil pada waktu Ayyamil Bid ini mukmiratun, itu terang benderang. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 bulan begitu cantik, bulan begitu terang, bulan begitu indah kalau kita lihat. Walam yazalil qamaru, ya, dan bulan itu menampakkan cahayanya ya dimulai min ghurubi samsi, dari terbenamnya matahari. Coba Bapak perhatikan ya, setiap tanggal memasuki tanggal 13 ya, setelah ghurubi samsi, terbenamnya matahari di ufuk barat, muncul ya bulan yang begitu indah. Ya, tanggal 13. Kemudian tanggal 14 ya, bulan hampir sempurna ya, dan disempurnakan lagi bulan yang kita kenal dengan nama bulan purnama ya. Itu ya, walam yazil qamaru, karena pada malam itu ya bulan begitu bersinar dengan terangnya, min ghurubi samsi, dari terbenamnya matahari, ila tulu'iha, tidak hanya sebentar, tetapi ila tulu'iha, sampai bulan itu muncul fit dunia, di dalam dunia. Maksudnya ya sampai pagi. Watasiru, dan karenanya ya, karena layali wal ayam, maka kemudian ya siang dan malam itu, atau malam dan siang itu, kulihat semuanya ditampakkan ya, ditampakkan dengan terang benderangnya cahaya ya, bidohin ya bidon, semuanya menjadi terang ya. Ini kil ya, ada pendapat yang lain. Wa amma fil usbu'i, dan adapun dalam seminggu. Nih, dalam seminggu kita bahas puasa, dalam setahun, dalam sebulan, dalam seminggu. Wa amma fil usbu'i, dan adapun dalam seminggu, fa yaumul isnin,
maka puasa yang utama adalah puasa hari Senin. Puasa hari Senin, ya. Ini puasa yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Khamis, dan puasa hari Kamis. Dalam seminggu ada 2. Dalam sebulan tadi ada awal, ada tengah, ada akhir, ya. 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir bulan. Kemudian di dalam mingguan ada puasa, yaitu puasa apa? Puasa Isnin wal Khamis, yaitu puasa sunnah Senin dan puasa hari Kamis. Wal Jum'atu, nah ini ada tambahan, wal Jum'atu, dan hari Jumat. Ya, jadi di sini ada tambahan, ada puasa Jumat. Yang terpenting hari Jumat itu tidak boleh disendirikan, harus ada temennya. Ya, tidak boleh keluar sendiri. Sampean ujuk-ujuk, ya, ujuk-ujuk apa? Puasa hari Jumat, ya. Tapi harus diapit, ya, dengan puasa, yaitu puasa hari Kamisnya. Hari Kamisnya. Fatuf, ya, fatukaffaru, maka dihapus dzunubul usbu'i, apa dosa-dosa 1 minggu. Maka kalau kita melaksanakan puasa Senin dan Kamis itu, maka dosa kita akan dihapus, ya. Fatukaffiru, akan dihapus dzunubas sahri, apa dosa-dosa 1 bulan. Yang 1 bulan. Fatukaffaru, maaf, kita bahas yang mingguan dulu. Fatukaffaru, maka dihapus dzunubal usbuki, apa dosa-dosa 1 minggu. Ya, sebab di saumil Isnin, sebab puasa hari Senin, wal Khamis, dan puasa hari Kamis, wal Jum'atu, dan Jumat. Kemudian watu kafaru, dan dihapus dzunubus syahri, apa dosa 1 bulan, bil yaumil awal. Nah tadi bil yaumil awal, dengan puasa hari yang pertama, min syahri, dari bulan, wal yaumi, dan hari al ausati, di hari pertengahan yang tadi, wal yaumil akhir, dan di hari yang akhir, ya. Maka akan dihapus dosanya, dosa bulanannya. Wal ayamil bid, dan hari-hari yang putih. Maka kalau kita melaksanakan puasa awal, tengah, dan akhir bulan, akan dihapus, ya, dosa-dosa bulanan kita. Batu kafaru, dan dihapus dzunubasanatin, apa dosa-dosa 1 tahun, bisyami hadil ayam, dengan puasa pada hari ini, wal ashuril madqurah, dan pada bulan-bulan yang tersebut. Juga termasuk puasa Daud ini, yang sehari puasa, sehari tidak, berarti dia akan dihapus itu, ya, puasa harian. Bukan mingguan lagi, tetapi puasa harian. Watu kafaru, dan dihapus apa dzunubus sanati, apa dosa-dosa 1 tahun, bisyami hadhil ayam, dengan puasa pada hari-hari ini, wal asyhuri, dan bulan-bulan. Jadi kalau otomatis selama 1 tahun itu, kalau kita menjalankan bulanannya, kita laksanakannya, mingguannya kita laksanakan, maka hariannya kita laksanakan, fatukaffaru, maka akan dihapus apa dzunubusanatin, dosa-dosanya 1 tahun, bisyami hadil ayam, dengan puasa-puasa pada hari ini.
wal ashuri dan bulan-bulan al-madhkurat yang tersebut. Wala taduna dan janganlah menyangka siapa engkau idza sumta apabila berpuasa siapa engkau anna shauma bahwasannya puasa huwa ialah puasa tarku ta'am. Ya, cuman di sini ya menurut beliau Al-Imam Hujatul Imam Al-Ghazali puasa itu wala tadunna, tetapi puasa tersebut janganlah engkau menyangka idza sumta apabila berpuasa siapa engkau anna sauma bahwasanya puasa tersebut huwa ya puasa tersebut tarku ta'am ialah meninggalkan makan saja. Ya. Jadi puasanya bukan hanya meninggalkan makan tok, meninggalkan makan saja. Wasyarabi dan meninggalkan minum saja. Wal wiqa'i dan meninggalkan jima saja. Hubungan suami istri saja tidak. Ya. Tetapi puasa itu tidak hanya meninggalkan makan, tidak hanya meninggalkan minum, tidak hanya meninggalkan jima, hubungan suami istri, tetapi semuanya anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, ya, hati kita, semuanya ya terlepas dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, jadi puasa ini ya harus kita jaga, tidak hanya makan dan minum serta jima saja. Ini sebentar lagi tamu kita yang agung sudah di depan mata. Syahrul Ramadan. Oleh karena itu ya mudah-mudahan kita bisa menjumpai bulan Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya. Kenapa? Karena betapa banyak ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala, sebagaimana beliau bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atshu. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena ibadah apapun termasuk puasa harus didasari dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan ilmu. Kenapa kok mereka puasa masih bisa menggibah, ngomongin orang, ya, masih bisa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, melihat sesuatu yang dilarang, mendengarkan sesuatu yang dilarang, ya. Ini tentu ini semua berkaitan dengan ilmu. Ibadah apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu itu bita'alumi. Al-ilmu bita'alumi. Ilmu itu didapat harus dengan belajar. Duduk di majelis taklim, belajar mencari, ya. Tidak di rumah gurunya datang, tetapi mendatangi guru. Ya. Itu ya. Fakulu man bi ghairi ilmi ya amaluhu ya. Fakulu man bi ghairi ilmi ya'malu ya amaluhu mardudatun la tuqbal. Fakulu man bi ghairi ilmi ya'malu. Fakulu man maka bermula tiap-tiap orang
bi ghairi ilmi ya'malu, ya, kemudian dia melakukan amal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya mardud. Mardud itu tertolak. Mardudatun, mardud tertolak, la tuqbalu dan tidak diterima. Kita sholat tidak ada ilmunya, kita baca Quran tidak ada ilmunya, panjang pendeknya tidak diperhatikan, ya, hurufnya, makharijil huruf, berbeda huruf itu bisa merubah arti dan maknanya. Jangankan huruf yang berbeda, jangankan huruf yang berbeda, ya, ketika fathah dibaca kasroh itu bisa merubah makna. Seharusnya kata kerjanya aktif melakukan, tetapi kemudian karena salah baca menjadi kata kerja pasif dilakukan. Harusnya maf'ul, ya, harusnya melaksanakan fa'il, malah dilaksanakan. Itu akan merubah makna, berbahaya. Ya, oleh karena itu membaca Al-Quran juga tidak boleh otodidak. Otodidak belajar sendiri tidak boleh, harus ada gurunya. Nih, ya, harus ada gurunya. Kemudian sholat kita, ya, sholat kita, wudhunya tadi sudah betul apa salah? Ya, mana yang membatalkan wudhu, mana rukun-rukunnya wudhu, mana syarat-syarat sahnya sholat, mana yang membatalkan sholat, harus kita paham. Jangan sampai kita sholat itu ya karena sekedar kewajiban saja, tetapi tidak didasari dengan ilmu. Sia-sia ilmunya, amalnya sia-sia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kalau hukumnya sudah berbicara wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan ya dosa. Ya, karena berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan ibadah kita, ya. Bisanya ibadah kita mantap, ya, karena kita punya ilmu. Ya, Allahu Akbar, ilmunya sholat, ya. Hukumnya membaca takbiratul ihram, itu hukumnya bagaimana, wajib apa sunnah. Kemudian hukumnya takbir intikal, itu wajib apa sunnah, dan lain sebagainya. Mari jamaah rahimakumullah, selagi kita masih diberikan sehat, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita isi dengan thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi, cari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama ilmu agama. Ya, karena ilmu inilah yang akan membawa kita, menyelamatkan kita pada kehidupan yang abadi nanti, yaitu di akhirat. Jangan sampai nanti kemudian kita ini termasuk orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Ya, Rasulullah suatu saat berbicara dengan para sahabat, ya, apakah yang dimaksud dengan orang yang rugi? Ya, sahabat yang nggak ngerti, ya, ditanya begitu, yang nanya Rasulullah, cuman diem saja, ya, jawabnya asal-asalan. Rasulullah, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut adalah orang yang dagangannya nggak laku, modalnya habis. Wajar, ya, itu orang
yang belum tahu. Rasulullah, para sahabat Rasul itu karakternya berbeda-beda. Ada orang yang masih awam, ada yang setengah, ada yang pintar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di antara jawaban sahabat-sahabat itu rata-rata seperti itu. Ya, hari ini tidak bisa makan ya Rasul. Ya. Hari kemarin ya sama hari ini lebih baik hari kemarin ya Rasul. Jawabannya macam-macam. Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang muflis ini adalah orang yang nanti di akhirat ibadahnya kelihatannya banyak, amalnya kelihatannya banyak, tetapi ketika dihitung di yaumil hisab nanti ternyata amal-amal tersebut ya adalah amal-amal yang mungkin salah, jomplang ya, antara kebaikan amalnya dengan keburukannya, ternyata banyak keburukannya. Itulah yang disebut dengan orang yang muflis. Nauzubillah min dalik ya. Jadi mudah-mudahan kita ini amalan kita, 5 waktu kita, amalan-amalan yang lain mudah-mudahan senantiasa ya amalan tersebut benar dan kelak tidak termasuk ke dalam golongannya orang-orang yang rugi atau orang-orang yang muflis ya. Jamaah rahimakumullah, ingin rasanya ya agak panjang lagi, tetapi waktu juga yang sudah harus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita, iktikaf kita, dan taklim kita menunggu ya sebentar lagi munculnya mentari di ufuk timur atau mentari pagi. Mudah-mudahan Allah berkahi ya kehidupan kita. Semua amalia ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil karamatil auliya'illah wa bil ma'unatil ulama'illah syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'ah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa la auladana wa dzurriyyatana wa zawjatana wa ahlana wa talamidana wa jama'atana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil Qur'an wa min ahlil ibadah wa min ahlis sadaqah wa min ahlil istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sempurnakan dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.